Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk akuntansi lembaga atau instansi pemerintah, kali ini materinya adalah persamaan akuntansi, konsep debit kredit, saldo normal akun, BAS, dan pajak instansi. Nah, di sini materi pokoknya ada 5: persamaan akuntansi, konsep debit dan kredit, saldo normal akun, bagan akun standar atau BAS, dan pajak instansi pemerintah. Nah, yang pertama persamaan akuntansinya. Dalam akuntansi pemerintah, persamaan akuntansinya itu juga hampir sama, yaitu merupakan gambaran dari posisi keuangan entitas atau neraca, di mana sisi kirinya ini menggambarkan harta yang dimiliki oleh entitas, sedangkan sisi kanan menggambarkan hak atas harta tersebut. Nah, hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitasnya ini dinyatakan dalam persamaannya ada 3. Yang pertama, aset sama dengan kewajiban plus ekuitas, atau yang kedua, aset sama dengan kewajiban plus ekuitas plus pendapatan dikurang beban, atau yang ketiga, aset plus beban sama dengan kewajiban plus ekuitas plus pendapatan. Nah, di sini aset itu merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah daerah dan diharapkan bisa memberikan manfaat di masa yang akan datang. Nah, itu aset dari pemerintah. Kemudian kewajiban. Nah, kewajiban ini merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Jadi karena adanya utang yang timbul dari peristiwa masa lalu, sehingga pemerintah punya kewajiban untuk membayarkan utang tersebut di masa yang selanjutnya. Lalu ada ekuitas. Nah, ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban dari pemerintah daerah. Lalu yang keempat ada pendapatan. Nah, pendapatan di sini merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali. Nah, itu pendapatan. Jadi yang sudah diterima oleh pemerintah daerah. Lalu yang terakhir beban. Nah, beban di sini merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Nah, itu yang disebut dengan beban. Nah, kemudian selanjutnya ada konsep debit dan kredit di akuntansi pemerintah. Nah, di sini konsep debit kredit untuk akuntansi sebenarnya semuanya sama. Untuk debit, nah ini merupakan sisi kiri, dan yang berada di sisi kiri ini merupakan kelompok aset seperti yang ada di hubungan persamaan akuntansi tadi. Aset kan berada di sebelah kiri, nah ini berada di sisi debit. Kemudian untuk kredit merupakan sisi kanan, dan yang berada pada sisi kanan ini merupakan kelompok kewajiban dan ekuitas. Bisa dilihat di persamaan akuntansinya yang tadi. Nah, yang masuk ke dalam kelompok kewajiban dan ekuitas itu akan dicatat di sisi kredit dengan syarat nilainya itu harus positif. Apabila nilai dari kelompok kewajiban dan ekuitasnya ini negatif, maka akan berada di sisi debit. Sebaliknya juga, jika kas itu kan saldo normalnya di debit. Jika dia mengalami pengurangan, maka diletakkannya akan di sisi sebelah kredit. Pokoknya konsep debit dan kreditnya ini sama aja kayak akuntansi yang sudah pernah dipelajari. Kemudian ada saldo normal akun. Nah, di sini saldo normal akun untuk akuntansi pemerintahan. Nah, di sini akun-akunnya itu ada aset, kewajiban, ekuitas, kemudian ada pendapatan LO atau pendapatan laporan operasional, lalu ada beban, kemudian perubahan SAL atau saldo anggaran lebih, kemudian ada pendapatan LRA, lalu penerimaan pembiayaan, belanja, pengeluaran pembiayaan, estimasi pendapatan, estimasi penerimaan pembiayaan, apropriasi belanja, apropriasi pengeluaran pembiayaan, dan estimasi perubahan saldo anggaran lebih. Nah, di sini bisa dilihat yang bertambahnya di mana dan berkurangnya di mana, dan saldo normalnya apa. Nah, untuk perubahan SAL sama estimasi perubahan SAL ini dia menyesuaikan, jadi tergantung nanti
Itu kayak selisih antara debit sama kredit. Nah itu ditaruhnya di akun perubahan SAL atau estimasi perubahan SAL. Makanya akun estimasi SAL sama perubahan SAL ini dia lebih menyesuaikan, nggak ada saldo normalnya, dia boleh diletakkan di mana aja. Nah kemudian ada bagan akun standar atau BAS. Bagan akun standar merupakan daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dan pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan keuangan satker. Nah BAS ini bisa dibilang itu merupakan pedoman dalam penyusunan akuntansi pemerintah. Jadi di dalam BAS ini ada kode-kode atau nomor-nomor akun yang digunakan dalam akuntansi pemerintah. Nah BAS ini juga digunakan dalam pencatatan transaksi di buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, ikhtisar neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan. Nah untuk BAS ini, jadi struktur BAS ini ada 5 level. Nah yang pertama di sini bisa dilihat ada 5 kotak. Nah yang pertama ini yang level pertama atau yang paling depan itu merupakan kode akunnya atau kepala akunnya. Kalau di akuntansi yang udah pernah kalian pelajarin, itu tuh kode akun atau yang menunjukkan dia masuk ke aset, ekuitas, pendapatan, beban, atau yang udah tertera tadi seperti yang di saldo normal akun. Nah itu dia masuknya di kode akun. Lalu untuk level yang kedua itu merupakan kode kelompoknya, dia kelompok apa. Lalu yang ketiga ini kode jenis, dia jenis akun apa. Lalu yang keempat kode objeknya, dia objeknya ini dalam pemerintahan itu ada objek-objek yang yang sudah tertentu gitu dalam akun-akun pemerintah. Jadi ada kode objeknya, lalu ada kode rincian objeknya. Jadi nanti dalam instansi pemerintah tuh objeknya itu udah dirinci, jadi benar-benar ada akunnya udah ditetepin sama bagan akun standar ini. Nah di sini untuk level 1 atau kode akun dalam akuntansi pemerintah itu kode akunnya ada 9, jadi sampai nomor akun 9. Akun 1 itu aset, akun kedua kewajiban, akun 3 itu kepala 3 ekuitas, yang kepala 4 pendapatan LRA, kepala 5 nya belanja, yang kepala 6 transfer, akun kepala 7 itu pembiayaan, yang kepala 8 pendapatan LO, dan kepala 9 baru itu beban. Nah di sini ketentuan untuk bagan akun standar tadi itu yang terakhir ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Kemudian pajak instansi pemerintah. Nah di sini bendahara pengeluaran merupakan salah satu yang ditunjuk menjadi wajib pungut PPh dan pajak lainnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK 05/2013. Jadi yang merupakan wajib pungut pajak merupakan bendahara pengeluaran. Nah di sini ada jenis pajak yang dipungut. Yang pertama itu PPh pasal 21 tidak final. Nah PPh pasal 21 tidak final ini yang pertama bentukannya adalah penghasilan tetap dan teratur setiap bulannya yang diterima oleh pejabat negara, PNS, anggota TNI dan Polri, dan pensiunannya. Nah itu dikenakan PPh pasal 21 tidak final, tapi dia ditanggung oleh pemerintah. Lalu yang kedua, penghasilan teratur dan tidak teratur yang diterima selain dari pejabat negara, PNS, anggota TNI, Polri, dan pensiunannya. Nah ini juga dikenakan pajak penghasilan pasal 21 tidak final, dan ini dipotongnya dari pembayarannya, bukan ditanggung sama pemerintah lagi. Lalu ada yang kedua itu PPh pasal 21 final. Nah untuk PPh pasal 21 final itu untuk pembayaran honorarium atau imbalan tidak tetap dan teratur lainnya yang menjadi beban APBN atau APBD dan dibayarkan kepada PNS, termasuk juga CPNS, pejabat, anggota TNI atau Polri, dan pensiunannya. Nah ini dikenakan PPh pasal 21 final dan dipotong dari pembayarannya, dan ini punya tarif.
Nah, tarifnya ini untuk penerima honorarium atau imbalan lain itu, nah di sini PNS golongan 1 bisa dilihat ada yang tarifnya 0%, 5% dan 15%. Jadi semakin tinggi golongannya, karena semakin tinggi juga gaji ataupun honorariumnya, tarif yang dikenakan atau pajak yang dikenakannya itu akan semakin besar juga. Nah, kemudian ada pajak atas belanja barang. Nah, untuk setiap transaksi belanja barang ini yang dipungut, yang pertama untuk PPh pasal 22. Nah, tarifnya itu 1,5% dari dasar pengenaan pajak atau DPP apabila pembelian barangnya ini melebihi 2 juta. Nah, ini sudah termasuk dengan PPN. Nah, itu dikenakan PPh pasal 22. Kemudian yang kedua, PPN 10% apabila pembayarannya melebihi jumlah 1 juta. Nah, ini juga udah termasuk PPN. Jadi PPN itu udah dikenakan sebesar 10%. Lalu yang keempat, pajak atas belanja jasa. Nah, di sini untuk setiap transaksi belanja jasa dipungut untuk PPh pasal 23 sebesar 2%. Nah, ini dari DPP juga kecuali untuk surat keterangan bebas dari PPh pasal 23. Kalau sudah ada surat keterangan bebas dari PPh pasal 23 itu tidak akan dikenakan PPh pasal 23 lagi. Nah, kemudian untuk PPN-nya sebesar 10% apabila pembayarannya melebihi jumlah 1 juta dan sudah termasuk dengan PPN. Nah, sekian untuk materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.